Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Bunga Lestari dengan NPM 2213031040, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, angkatan 2022. Di sini, saya akan menyampaikan laporan hasil observasi terkait penerapan implementasi kurikulum di SMA Negeri 1 Kalirejo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan, pengertian kurikulum merdeka, serta hasil observasi yang sudah saya lakukan. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pembelajaran, penelitian, serta pelatihan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensinya. Topik selanjutnya adalah pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin kurikulum yang berarti pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai satu gelar atau ijazah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah, terutama sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum adalah pedoman dan memberikan arah dalam mengajar sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Ada 11 kurikulum yang sudah diterapkan di Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar berawal dari gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar adalah suatu suasana di mana sekolah, guru, dan murid memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. SMA Negeri 1 Kalirejo adalah salah satu SMA yang sudah menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran tahun 2022-2023. SMA ini sudah terakreditasi A dengan alamat Jalan Raya Seridadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung, telepon atau fax 0729 7343 915. Dengan alamat email seman1kalirejo@gmail.com atau bisa langsung kunjungi websitenya di seman1kalirejo SCH.id. Langsung saja kita akan membahas tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan. Pertama, kita akan membahas kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kalirejo. Pada tahun 2022, SMA Negeri 1 Kalirejo sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Maksud dari Mandiri Berubah adalah pihak sekolah memberikan keleluasaan untuk menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disediakan dalam kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan. Penerapan kurikulum Merdeka hanya pada para peserta didik baru, yaitu kelas 10. Pada kurikulum Merdeka Belajar, tidak ada lagi penjurusan. Para siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran apa yang mereka ingin pelajari
dengan harapan siswa memaksimalkan proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Struktur Merdeka Belajar untuk SMA dibagi menjadi dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Tipe pembelajaran di tingkat SMA atau MA dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler, dengan alokasi waktu 31% dari total jam pelajaran setahun. Karena SMA Negeri 1 Kalirejo baru menerapkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 10, maka struktur yang digunakan adalah Merdeka Belajar fase E. Bahasan selanjutnya adalah implementasi kurikulum di SMA Negeri 1 Kalirejo. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Kalirejo, pada siswa kelas 10, guru bidang studi ekonomi, guru penggerak, dan wakakurikulum tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar, terdapat beberapa karakteristik penerapan kurikulum di SMA Negeri 1 Kalirejo. Karakteristik tersebut yaitu tidak adanya penjurusan, penerapan full day school, serta menciptakan dan menjalankan suatu proyek. Untuk pertama kali, penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Kalirejo diawali dengan pengisian angket oleh guru dan kepala sekolah yang berisi kesiapan sekolah untuk menerapkan dan mengimplementasikan kurikulum ini pada tahun pelajaran 2020-2023. Setelah hampir 1 tahun pelaksanaan, penerapan kurikulum ini berjalan dengan cukup baik. Dibuktikan dengan guru sudah menerapkan sistem pembelajaran dengan model dan metode baru sesuai kurikulum yang berlaku. Terlihatnya perubahan cara belajar dan penerapan proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini merupakan salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Proyek ini biasanya dilakukan 3-4 kali dalam 1 tahun pelajaran. Proyek P5 sendiri merupakan kolaboratif antara mata pelajaran yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu kearifan lokal, kewirausahaan, serta berrekayasa dan berteknologi di bidang tanaman. Kearifan lokal artinya menggali budaya-budaya daerah dan dijadikan satu proyek siswa untuk didemonstrasikan dan ditampilkan. Dalam tema kewirausahaan, siswa diharapkan menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan di SMA Negeri 1 Kalirejo. Siswa dibebaskan berkreasi membuat makanan dari bahan nabati, mempromosikan dan memperjualbelikan olahan yang dihasilkan. Tema yang terakhir yaitu berekayasa dan berteknologi, yang mana siswa diarahkan untuk melakukan penelitian tanaman-tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat. Implementasi kurikulum yang berjalan dengan cukup baik didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kurikulum di SMA Negeri 1 Kalirejo. Sarana dan prasarana ini meliputi ruang kelas yang nyaman dan bersih untuk digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, ruang praktik laboratorium, mulai dari lab fisika, lab kimia, dan lab biologi, lapangan olahraga yang mendukung minat bakat siswa, perpustakaan yang bersih dan nyaman, ruang komputer beserta perangkat yang dapat digunakan dengan baik, LCD proyektor yang terdapat di setiap kelas dapat mempermudah guru dalam proses pembelajaran, serta fasilitas lainnya yang mendukung siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, ada juga sarana yang belum maksimal dalam pengandaannya di sekolah, yaitu jaringan Wi-Fi. Penggandaan jaringan Wi-Fi ini belum maksimal dan belum bisa diakses oleh seluruh warga sekolah. Ketidakmaksimalan penggandaan jaringan Wi-Fi ini menyebabkan terhambatnya kegiatan pembelajaran yang memerlukan perangkat dan jaringan. Apabila Wi-Fi diadakan dan digunakan secara maksimal, akan memudahkan siswa dalam belajar dan menggunakan
perangkat seperti komputer yang akan menunjang kemampuan mereka dalam bidang teknologi. Suatu kurikulum berjalan diiringi dengan kendala-kendala yang ada. Beberapa kendala dalam penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Kalirejo adalah kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang masih banyak membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya, baik dari sudut pandang guru maupun siswa. Beberapa guru masih menggunakan model dan metode belajar lawas serta kurang efektif digunakan pada kurikulum ini. Kemudian, jaringan internet yang kurang merata di sekolah mengakibatkan guru dan siswa kesulitan mengakses materi pembelajaran secara online. Pembagian waktu antara pelaksanaan proyek dengan jam pelajaran sering membuat siswa keteteran dalam mengejar materi. Kemudian, yang terakhir adalah adanya siswa yang kehilangan motivasi belajar. Adanya siswa yang kehilangan motivasi belajar ini juga menjadi kendala untuk menerapkan sebuah kurikulum. Evaluasi adalah hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. Begitu pula dengan kurikulum. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, tetapi semua struktur perangkat sekolah. Di SMA Negeri 1 Kalirejo, evaluasi dilakukan setiap akhir semester dengan cara melihat keseluruhan proses, mencari formula yang tepat, dan menerapkan formula baru dengan harapan bisa lebih baik dari sebelumnya. Evaluasi atau penilaian siswa di SMA Kalirejo dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah pemantauan di kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, ada pula beberapa jenis evaluasi yang dilakukan guru, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Selain dari itu, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan dalam kurikulum Merdeka, guru menilai peserta didik melalui 3 poin, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itulah hasil observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam penulisan laporan hasil observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.